guys, welcome back to my video. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia selalu. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan mudik dan pulang kampung. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa like videonya. Jadi lagi ramai banget ya berita tentang Jokowi yang mengatakan bahwa mudik dan pulang kampung itu beda. Oke, bedanya di mana? Yang pertama, itu perbedaan antara pelaku atau subjeknya gitu ya. Jadi mudik itu bagi semua orang yang ada di kota. Orang yang punya rumah di kota, jadi orang yang tinggal di kota. Atau orang yang hidupnya di kota. Jadi artinya tuh jamak. Jadi perkeluarga. Ada banyak keluarga yang tinggal di kota gitu. Sedangkan untuk pulang kampung sendiri itu bagi yang merantau. Jadi pulang kampung itu untuk orang yang merantau, yang bekerja di luar kota. Perorangan gitu, jadi tunggal dan spesifik. Orangnya itu tertentu. Untuk orang yang merantau tinggal di luar kota, jadi mereka itu meninggalkan keluarga mereka yang di kampung, meninggalkan anak istri, orang tua, baik keluarga maupun saudara. Tuh dia saudaranya di kampung semua gitu, dan dia merantau bekerja di luar kota untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, bedanya itu kalau mudik untuk semua orang yang ada di kota, sedangkan pulang kampung itu untuk perorangan, orang yang merantau di kota. Oke, yang kedua perbedaannya dari motivasi atau alasan dan tujuannya. Mudik itu tujuannya untuk mengunjungi saudara, orang tua, mertua di kampung, tempat asal mereka gitu. Jadi mereka lahir di mana nih? Kota mereka, misalkan mereka lahir di Brebes contohnya. Tapi mereka sudah berkeluarga dan mereka tinggal di kota, misalnya Jakarta. Mereka bekerja dan mereka berumah tangga di sana, berkeluarga di sana gitu. Dan anak-anaknya pun sekolah di sana, orang tuanya keduanya bekerja di sana. Sudah menetap di sana, punya KTP di sana gitu. Sedangkan mereka sendiri tinggalnya di kota atau bahkan ada yang memang dari lahir itu udah di kota. Nah, tujuannya sendiri itu mereka dari kota ke kampung merayakan tradisi. Jadi memang mudik itu menjadi tradisi dari zaman dulu ya, setiap tahunnya pada saat hari raya Idul Fitri. Mudik itu sendiri itu memang ajang silaturahim gitu, antar provinsi, antar kota gitu, dari luar kota ke kampung. Dari kota ke kampung ya. Tujuannya itu ya alasannya ingin silaturahim atau ingin merayakan tradisi lebaran bersama keluarga. Nah, itu tujuan dari mudik. Sedangkan pulang kampung itu tujuannya beda, kembali ke kampung. Bertemu anak, istri, saudara yang lama ditinggal olehnya karena alasan kerja, merantau di luar kota atau di luar pulau ya. Contoh misalkan saya di Bali itu merantau, saya bekerja. Saya pulang untuk kembali ke kampung saya di Pangandaran contohnya. Nah, itu kenapa saya pulang? Karena saya di Bali sudah tidak punya pekerjaan dan sudah tidak ada penghasilan. Jadi statusnya ODP. Ora duwe pemasukan, ora duwe penghasilan. Jadi antara itu sama aja, intinya sudah tidak punya uang untuk hidup di pulau orang, di kota orang. Jadi memang susahnya itu hidup di kota. Oleh karena itu pulang kampung itu dibolehkan oleh Bapak Presiden, bukan tanpa alasan, karena ada alasan tersendiri ya. Kayak tadi yang kedua sudah jelas ya, bahwa pulang kampung itu alasannya untuk kembali ke kampungnya. Jadi memang dia itu ke kota itu hanya sementara untuk bekerja saja dan mencari nafkah. Pada saat pekerjaannya itu berhenti, off selama diliburkan dan tanpa penghasilan, maka dia akan kesulitan hidup di kota dan dia akan merasa bahwa di kota itu pengeluarannya lebih besar dan merasa lebih sulit. Bahkan kalau mereka yang ngontrak di sana itu kan harus bayar tempat tinggal dan makan sehari-harinya jika mereka tidak ada penghasilan setiap bulannya atau setiap harinya, itu akan sangat mempersulit keadaannya. Oleh karena itu, pulang kampung adalah solusi yang terbaik untuk para perantau, tetapi jauh sebelum Lebaran. Jadi kalau bisa malah sebelum Ramadan ya, itu lebih baik karena tidak terjadi penumpukan kendaraan di jalan dan penumpukan para perantau gitu yang baru pulang kampung. Nanti dari pihak desanya pun akan kesulitan untuk mempersiapkan karantina gitu untuk isolasi di kampung sementara gitu. Oke, yang ketiga perbedaannya itu dari timing atau waktu dan teknis. Secara teknis dan secara waktu itu sangat berbeda banget ya. Jadi mudik itu biasanya dilakukan oleh banyak orang di saat
menjelang hari raya Idul Fitri atau hari H-nya itu sendiri. Jadi biasanya orang mudik itu lebaran H-7 sampai dengan hari H. Biasanya dari pemerintah itu memberikan cuti bersama. Nanti ada di kalender H-3 sampai H+3. Tapi di perusahaan tempat mereka bekerja masing-masing punya kebijakan yang berbeda. Ada yang H-7 sudah diliburkan, ada yang bisa izin cuti H-7 itu sudah bisa mudik. Tergantung pekerjaannya mereka, profesinya mereka, dan kebijakan dari perusahaan mereka masing-masing gitu. Dan akan ada arus balik nih kalau sudah mudik. Mudik kan kembali ke udik ya, maksudnya mudik itu ke kampung, dari kota kembali ke kampung. Tapi hanya untuk sementara di kampung itu, karena mereka masih punya pekerjaan di kota dan mereka hanya diberi waktu libur sementara. Setelah itu ada arus balik. Jadi setelah mudik pasti akan ada arus balik. Biasanya arus balik itu H+1 sampai dengan H+7, biasanya seperti itu. Ada yang menggunakan kendaraan umum dan ada juga yang menggunakan kendaraan pribadi sesuai dengan kondisi finansial dan ekonomi mereka masing-masing gitu. Oke, kalau pulang kampung bedanya, pulang kampung itu biasanya dilakukan perantau pada waktu kapan dia ingin pulang dan pada saat dia itu memiliki uang untuk pulang gitu. Saat dia punya bekal untuk pulang, ya dia pulang, dia kembali ke tempatnya dan tempat keluarganya tinggal. Karena dia di kota itu hanya sementara dan merantau gitu. Jadi yang pulang kampung itu biasanya waktunya itu pada saat memang dia sudah diberhentikan kerja, di PHK, atau memang dia sudah tidak punya pekerjaan lagi. Waktunya itu bebas. Bisa kalau lagi pas lebaran ya memang pas lebaran aja kali gitu. Jadi dinamakan mudik karena bersamaan dengan orang lain gitu. Cuma yang kemarin kasusnya banyak yang curi start mudik. Sebenarnya itu mungkin bukan start mudik karena mereka sudah tidak punya uang lagi di kota, sehingga mereka memutuskan untuk pulang kampung lebih awal sebelum Ramadan. Ya nggak masalah, asalkan mereka itu menjaga kesehatan dan mematuhi peraturan lalu lintas selama di jalan, jaga kebersihan dan kesehatan gitu. Dan jangan lupa social distancing, itu jaga jarak. Setelah orang pulang kampung itu kan juga nggak langsung ke rumahnya ya. Untuk saat ini pasti di sana harus diwajibkan isolasi mandiri, atau di desa itu sudah disediakan tempat untuk karantina ya untuk para pemudik gitu. Bukan pemudik sih sebenarnya, lebih ke kayak emang namanya pemudik kalau emang menjelang lebaran. Cuma ini para perantau yang pulang kampung gitu istilahnya. Karena sekarang kondisinya berbeda, jadi ini artinya beda. Oke, yang keempat, untuk situasi dan kondisi. Situasi dan kondisinya itu sangat berbeda. Kalau mudik dalam pandemi COVID-19, mudik sangat membahayakan pemudik maupun sanak saudara yang akan dikunjungi. Jadi bagaimanapun pemudik itu berasal dari kota yang kemungkinan terdapat pasien yang positif. Jadi ada yang zona merah, zona kuning. Kalau dia mudik dari zona merah, dari kota yang memang sudah diberlakukan PSBB atau sebelum diberlakukan PSBB, dan pada saat ini telah diberlakukan PSBB, maka akan ada kemungkinan besar si pemudik tersebut membawa virus ke kampung halaman atau ke tempat yang dia kunjungi. Jadi gini, untuk pemudik sendiri, kondisi mereka itu sudah menetap lama di kota, atau mereka sudah berkeluarga, mereka sudah biasa hidup di kota, mereka itu sebetulnya berkecukupan. Tanpa mereka ke kampung pun mereka bisa hidup gitu. Dalam artian mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, kebutuhan makan, dan tempat tinggal. Yang paling penting adalah itu dulu ya, kebutuhan primer. Kondisi mereka di kota itu berkecukupan, jadi nggak masalah kalau mereka itu nggak silaturahim dengan cara mudik. Mereka bisa melakukannya secara online, bisa video call, bisa chat WhatsApp, grup, dan lain-lain gitu. Selain solusinya mudik ya, kalau memang pada saat pandemi begini kan memang berbahaya, jadi lebih baik itu melakukan silaturahim secara online. Kenapa harus silaturahim secara online? Karena itu lebih aman untuk mereka sendiri yang berada di kota, juga untuk masyarakat di kampung. Jadi saling menjaga keduanya gitu, menjaga jarak dengan cara online gitu. Silaturahim online kan juga sama aja nilainya, yang penting niatnya itu silaturahim. Intinya saling memberi kabar, saling memaafkan. Untuk masyarakat sekitar juga lebih aman karena tidak terjadi penumpukan masa di jalanan gitu ya. Kalau mudik kan benar-benar macet banget. Saya sendiri yang mengalami mudik dari tahun 2004 sampai 2018 itu saya mudik merantau. Pokoknya dari kota ke kota dan dari pulau ke pulau. Itu luar biasa. Kalau orang di kota nih tinggal, mereka itu mudik pada saat lebaran itu justru mengeluarkan biaya yang cukup banyak, karena mudik itu juga butuh bensin, butuh bekal untuk di perjalanan, belum lagi oleh-oleh dan juga angpau untuk sanak saudara di kampung ya. Justru mengeluarkan dana yang lebih besar.
Dan padahal mereka akan lebih berhemat jika mereka tetap tinggal di kota dan merayakannya dengan cara di rumah aja. Tapi untuk para perantau, pulang kampung sendiri justru malah penghematan bagi mereka karena mereka tidak perlu bayar tempat tinggal. Karena pada saat itu mereka sudah tidak punya penghasilan, sehingga mengharuskan mereka untuk pulang kampung. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, pulang kampung membawa kemungkinan yang besar dalam penyebaran virus. Sebab perantau di kota yang bekerja di luar rumah ataupun yang tinggal di kontrakan atau kos dengan jumlah banyak orang, maka akan berpotensi tertular dari lingkungannya. Jadi memang orang yang merantau itu biasanya kan tinggalnya di kontrakan, di kos, atau ikut mes yang disediakan sama bosnya. Nah, mereka tinggal bersama karyawannya, jumlahnya itu lebih dari 2, lebih dari 3, dan banyak gitu berkelompok. Jadi ada kemungkinan mereka juga tertular dari lingkungannya, dari orang-orang yang terdekat di lingkungannya. Karena mobilisasinya yang sangat tinggi, misalkan kerjanya di lapangan. Jika perantau tidak pulang kampung, maka pada saat mereka sudah diberhentikan bekerja pada saat pandemi ini karena diharuskannya di rumah aja, jadi mereka tidak punya gaji bulanan dan mereka juga nggak bisa bergantung pada gaji. Intinya mereka harus tetap bertahan hidup. Bertahan hidup di kota itu nggak gampang karena semuanya bayar, nggak ada yang gratis, pipis juga bayar, tempat tinggal bayar, makan bayar, transportasi umum juga bayar. Kalau mereka yang punya transportasi pribadi seperti kendaraan motor, ya, mereka juga perlu bensin. Pokoknya banyak kebutuhan yang semuanya di kota itu gratis. Beda dengan di kampung. Kalau di kampung itu banyak tanaman-tanaman yang bisa dimasak, sayuran kah, entah itu karbohidrat. Mereka tuh nggak usah beli beras. Kalau di kota kan beras tuh beli. Kalau di kampung tuh beras kayaknya nggak usah beli ya. Ada kerja. Di kampung itu beras tuh nanam sendiri. Intinya kalau memang panen pun bersama-sama, saling berbagi gitu. Berbagi tenaga dan berbagi beras gitu. Kalau di kampung untuk makan sendiri tuh nggak bingung, dan juga untuk kebutuhan hariannya tuh lebih terminimalisir gitu. Karena di kampung itu biasanya aktivitasnya juga cuma itu aja. Kalau di kota kan banyakan jajan gitu. Tadi kondisinya kalau si perantau nggak pulang kampung, itu dia akan kebingungan di kota. Justru dia bingung mau makan apa karena emang terbatas kan. Dia sudah tidak memiliki penghasilan untuk makan sehari-hari, untuk tempat tinggal dia bayarnya seperti apa sampai lebaran kan butuh waktu beberapa bulan lagi untuk menunggu sampai reda ya. Jadi memang perantau itu perlu banget pulang kampung sebelum Ramadan seharusnya sih. Dari kemarin-kemarin pada saat perusahaan memberlakukan karyawannya untuk bekerja di rumah atau diliburkan atau di PHK gitu. Sekarang kan memang sudah berjalan tuh. Jadi seharusnya sejak itu mereka sudah pulang kampung gitu. Kalau pulang kampung kan nggak berbondong-bondong, jadi masing-masing dari individu itu waktunya kapan bebas, jadi nggak menumpuk, tidak berbarengan gitu. Kondisinya kalau yang perantau pulang kampung gitu, mereka masih bisa melakukan isolasi mandiri ya di kampungnya. Jadi pulang kampung lebih awal akan lebih baik gitu. Pada saat sebelum Ramadan nih mereka bisa karantina mandiri selama 14 hari gitu sebelum bertemu keluarga, bisa yang disediakan dari desa atau memang mereka mencari tempat yang aman gitu loh, seperti di mana, di masjid bisa, atau di sekolahan yang memang jika tidak ada fasilitas dari desa ya. Intinya mereka itu karantina mandiri selama 14 hari. Nah itu kemudian makan dan minum dari mana? Tentunya di kampung lebih murah ya. Barangkali ada bantuan sosial kan nggak tahu. Yang kelima, solusinya juga beda. Jadi untuk pemudik solusinya adalah menunda waktu demi kebaikan bersama dan demi keamanan bersama, demi kesehatan bersama, untuk kepentingan orang banyak. Jika ada kepentingan yang sangat urgent, bisa tetap mudik tapi dengan menaati peraturan pemerintah yang berlaku di tempat tinggalnya ya. Misalkan masih boleh mudik nih, di jalan harus seperti apa, harus ada surat dong, harus ada apa gitu. Bukan yang diberlakukan PSBB ya, misalkan masih bisa mudik, itu taati aja peraturannya apa. Tapi alangkah lebih baiknya mudiknya ditunda dulu, bisa nanti setelah pandemi ini reda, mungkin bisa bulan Juni Juli setelah lebaran gitu. Pokoknya nggak mudik dulu intinya untuk lebaran tahun ini. Jadi nanti bisa silaturahim di bulan-bulan selanjutnya, bisa jadi lebaran Idul Adha gitu. Bisa kan ngambil cuti di sekarang gitu. Nah, untuk perantau sendiri sebenarnya solusinya kalau belum pulang kampung itu sudah terlambat sekarang mungkin ya. Kalau di Jabodetabek itu sudah diberlakukan PSBB. Jadi akan sangat sulit untuk bisa kembali ke kampung. Kecuali di kota-kota yang memang nggak terlalu besar ya, misalnya kerjanya misalnya di Klaten gitu, di Jogja. Terus kampungnya mungkin di
Ciamis, Tasik atau Banjar yang memang tidak terlalu jauh, mungkin jika jalannya itu masih dibuka ya masih bisa mudik. Tapi untuk pulang kampung sendiri sih saya nggak yakin kalau menjelang Lebaran deket-deket itu masih bisa pulang kampung ya. Awal Ramadan mungkin masih bisa. Oke, jadi gini, apapun keputusan pemerintah kita wajib mensupport dan mendukungnya, karena kita sebagai muslim pun diwajibkan menaati Allah, Rasul, dan pemimpinnya. Jadi di surat An-Nisa ayat ke-59 bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Jadi, orang-orang yang beriman itu wajib banget menaati Allah, menaati Rasul, dan menaati pemimpinnya. Ulil amri itu pemimpin di antara kita gitu, yang memegang kekuasaan, kendali. Kalau pemerintahan di Indonesia itu kan presiden, Bapak Presiden. Jadi, apapun keputusan Bapak Presiden, kita harus mensupport, wajib gitu, menghargai. Jangan setiap Bapak Presiden mengambil keputusan dari awal saat adanya virus corona masuk di Indonesia udah komentar memprovokasi gitu, janganlah. Ini kan juga lagi Ramadan, jadi kita menjaga hati, menjaga lisan gitu, untuk tidak berkata buruk, untuk tidak berprasangka buruk. Jaga hati, jaga lisan, jaga pikiran. Ketika Bapak Presiden memerintahkan untuk di rumah aja, semaksimal mungkin kita di rumah aja. Kalaupun kita keluar rumah pada saat memang kita penting banget butuh untuk membeli sembako, membeli bahan makanan pokok seperti itu ya, dan nongkrong itu dihindari dulu. Jadi jangan seperti ini. Misalkan belum diberlakukan PSBB nih, minta lockdown. Giliran di lockdown, protes mau makan apa. Jadi apapun keputusan Bapak Presiden sebetulnya semuanya sebetulnya buruk, karena memang pilihannya tuh gak ada yang baik ya, kata Pak Jokowi. Jadi sebaik mungkin, semaksimal mungkin Bapak Presiden itu memikirkan rakyat kecil. Jadi yang paling lemah, yang paling kecil dulu yang dipikirkan, karena memang mereka lemah secara ekonomi dan secara finansial. Dengan keputusan seperti itu mungkin mereka akan lebih teringankan gitu bebannya. Keputusan apapun yang diberikan oleh Bapak Presiden, kita wajib mensupport dan menghargai. Baik atau buruknya kan masing-masing ada takarannya. Mungkin lebih banyak baiknya kenapa itu diputuskan. Oke, aku mau disclaimer untuk video ini. Jadi video ini dibuat bukan untuk menghakimi atau memaksakan pendapat kalian ya. Saya ingin berbagi ilmu dan sudut pandang dari diri saya pribadi. Dalam keadaan bulan Ramadan, alangkah lebih baiknya kita menjaga pikiran kita untuk berpikir positif, untuk berprasangka baik, dan menjaga lisan kita untuk berkata yang baik gitu. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Jangan menghujat, jangan membuli, apalagi membuli pemerintah kita sendiri gitu. Bagaimana Indonesia ini mau maju kalau masyarakatnya sendiri tidak menghargai pemimpinnya, atau bahkan tidak menghargai sesama masyarakat gitu. Jadi memang ada baik ada buruk, kita pilih, ambil yang mana. Kalau lebih baik kan milih yang baik ya. Buat apa kalau ada pilihan baik sama buruk, ya pilihlah yang baik. Kalau ada pilihan buruk sama buruk, yang paling kecil resikonya itu yang dipilih gitu. Yang lebih berbahaya itu jangan dipilih. Itu aja sih sebenarnya, gampang. Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan kondisi sehat dan juga dilancarkan segala urusannya, termasuk dalam mengerjakan ibadah puasa. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.